Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Al-bai'atu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis al-bai'ah. Malamih at-turuq as-sufiyah salasatun asy-syaikhu wal muridu wal bai'atu. Kita dah terang apa definisi syaikh, apa syarat syaikh, dan definisi murid, apa syarat murid, dan adab-adab murid kepada syekh dan kepada sesama. Sekarang yang ketiga adalah al-bai'ah. Ini malamih. Arti malamih ini melihat tasawuf dari permukaan, dari depan. Maka yang nampak terus syekh, guru, dan bai'ah. Nah, siapa yang membaca? Bismillahirrahmanirrahim. Al-bai'atu idza kana at-tariqu yatakawwanu wa yatashakkalu min shaykhin wa muridin fa inna alladhi yarbitu bainahuma al-ahdu wal bai'atu wal ahdu huwa awsaqun rabitun bain huwa awsaqu ribatin baina rajulaini tahabba fillahi wa ta'ahadan ala ta'ah. Ini fi'il madi. Dua syekh dan murid. Musanna. Tahaba wa ta'ahada ala ta'atihi innaha bai'atun lillahi wa fillahi wa billahi. Qala ta'ala laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Nah, bai'at, bismillahirrahmanirrahim, jika tarikat itu terdiri dan terbentuk ya dari guru dan murid, maka yang mengikat keduanya adalah perjanjian dan bai'at. Janji ini adalah awsaqu ribatin, ikatan yang paling kuat antara dua orang yang saling mencintai karena Allah. Tahaba fillah. Maka hubungan guru dengan murid, ikatannya adalah ikatan cinta karena Allah. Dan ta'ahada, dan keduanya berjanji ala ta'atihi, untuk mentaati Allah. Maka baiat itu sebetulnya baiat karena Allah, demi Allah dan dengan Allah. Ya. Jadi bukan baiat apa-apa, bukan ada perjanjian apa. Perjanjian karena Allah di dalam agama Allah, ajaran Allah, dan juga dengan Allah. Allah berfirman, Allah telah ridha, betul-betul Allah telah ridha kepada orang-orang beriman ketika mereka berbaiat kepadamu, kepada Nabi di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, kemudian Allah turunkan ketentraman ke atas mereka, dan Allah berikan pahala, yaitu fathan mubi qariba, futuh Makkiyah, futuh Mekah itu kan. Nah, kalau patah sekarang adalah futuh al-qalb. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hawluhu jama'atun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك ستره الله فهو إلى الله إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Nah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dan di sekelilingnya adalah para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, baiatlah aku. Untuk apa? Untuk kamu tidak bersyarikat kepada Allah. Jadi baiat itu adalah berjanji mentauhidkan Allah. Ya, untuk tidak bersyarikat kepada Allah. Dan kemudian wala tasriqu, dan kamu tidak mencuri. Kemudian wala taznu, tidak berzina. Wala taqtulu auladakum, jangan membunuh anak-anak kamu. Dulu kan tradisi orang Arab membunuh anak, maka itu diambil perjanjian. Ya, baiat untuk tidak membunuh. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu, dan jangan mendatangkan tuduhan, ya, buhtan yang kamu buat-buat, ya, antara di depanmu, baina aydikum wa arjulikum. Ya. Kemudian wala ta'su, dan jangan kamu berderhaka fi ma'rufin, dalam kebaikan. Ya. Apa maksudnya derhaka dalam kebaikan? Melakukan kebaikan, ya, dengan penuh keterpaksaan. Melakukan kebaikan tetapi dengan cara yang menghina. Itu berbuat baik tapi derhaka. Ya. Maka barang siapa yang memenuhi, ya, di antara kalian, ya, baiat tadi itu, ya, maka pahalanya di atas Allah. Ya. Dan wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafarah. Wa man asaba min dzalika satarahu Allah fa huwa ila Allah insyaallah afa anhu. Barang siapa yang asaba min dzalik, artinya menimpakan sesuatu dari itu, maka dihukum di dunia dan itu kafarah. Ketika melakukan itu, maka dia mengenai dari salah satu semua itu sesuatu, maka akan dihukum. Hukumannya bagi kafarah, artinya melanggar. Barang siapa juga mengenai daripada itu, maka Allah akan menutupi. Ya ikut Allah lah. Mungkin Allah siksa, mungkin Allah tutupi. Maka dia semuanya kepada Allah. Orang berbaiat kepada Nabi pada saat itu, kalau dia penuhi, pahalanya ada. Kalau ada salah satu yang tak dipenuhi, lalu Allah hukum, maka itu kafarah hukuman itu. Kalau tidak, maka itu terserah kepada Allah. Bahwa ilallah, maka dia diserahkan kepada Allah. Insya'a Allahu afa anhu. Jika Allah nak, Allah maafkan. Jika Allah nak, Allah siksa. Maka kata sahabat, fabaya'nahu ala dzalik. Kami berbaiat itu adalah, ya, kepada semua itu. Jadi baiat itu dengan talqin sebetulnya berbeda. Baiat adalah berjanji untuk melaksanakan perintah Allah dan mentauhidkannya, menjauhi larangan Allah, itu baiat. Adapun talqin itu menuntun, mengajarkan zikir. Ya, talqin. Wal ahdu wal mubaya'atu li syekhi ma'nahu al-akhdhu wal musafahatu wa mubaya'atu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa kullu bai'atin hasalat ba'da bai'ati Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya fil haqiqati tajdidin li bai'atihi. Hiya fil haqiqati tajdidun li bai'atihi wal ayatul karimatus sabiqah. Hiya fil haqiqati tajdidun li bai'atihi wal ayatul karimatus sabiqatun
Tudih. توضح أن بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بيعة لله على ما ذكرنا. Nah, ahad atau bai'ah kepada syekh maknanya apa? Al-akhdhu, mengambil janji tadi. Ya. Kita diambil janji kita oleh syekh. Ya. Dan musafahah. Berbaiat kepada Rasul dan berbaiat kepada Rasul itu sebetulnya. Ketika kita berbaiat kepada seseorang hari ini, sebetulnya dia berbaiat kepada Rasul. Ya. Kita bayangkan bahwa mereka yang berselaman kepada Rasul, kemudian berselaman kepada yang berselaman kepada Rasul, dan terus sampai kepada giliran kita berselaman kepada orang yang berselaman kepada syekhnya, yang terus ya, itu tasalsul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap baiat ya, yang telah terjadi setelah Rasulullah pada hakikatnya itu pembaharuan baiat kepada Rasulullah. Dan ayat Al-Karim yang dulu itu menjelaskan bahwasanya baiat Rasul adalah baiat kepada Allah. Nah, apabila kita baiat kepada orang yang baiat kepada orang dan kepada Rasul, berarti pada hakikatnya kita baiat kepada Allah. Ya. Qala ta'ala innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang yang berbaiat kepadamu, kepada Nabi itu, sebenarnya dia berbaiat kepada Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas semua tangan mereka. Faman nakasa, barang siapa yang mengingkari, fa innahu yankusu ala nafsi. Mengingkari atas dirinya, bukan mengingkari Allah. Barang siapa yang aufa bima ahad, memenuhi apa yang telah ia berjanji di atas sesuatu itu kepada Allah, maka akan diberikan kepadanya pahala yang agung. Nah, والبيعة عقد إلزامي يلزم المتعاقدين بكل ما في بنود البيعة. nah. والبيعة أشد وأوثق من الإيمان. قال تعالى والبيعة أشد. Kenapa dun? أشد. Boleh dibaca dun. Iyalah. Asyaddu. والبيعة أشد وأوثق من الإيمان. قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. Nah, baiat adalah ikatan yang ilzami, akad itu adalah baiat itu adalah perjanjian yang mengikat, ilzam yang kuat. Akdun ilzamiyun, yang mengikat dua orang yang mengadakan perjanjian. Ya. Apa isinya? Dengan segala yang ada di bunudil bi'ah. Bunud adalah isi baiat itu, undang-undang itu, materi itu. Ya. Bunud. Kan kalau dalam buku panduan itu isinya semua bunud. Ya. Bunud itu sebetulnya barang aja, sesuatu yang ada di dalam isi baiat itu. Maka baiat adalah pertalian yang ilzami, yang mengikat ya, antara dua orang yang berjanji dengan segala apa yang ada dalam isi perjanjian itu. Ya, kalau kita baiat maka tidak boleh syirik, tidak boleh maksiat, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh. Ya. Artinya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu isinya. Baiat ini adalah lebih kokoh daripada iman. Lebih kuat dan lebih kokoh daripada iman. Asyaddu yakni aqwa, lebih kuat. Wa awsaq, lebih mengikat, lebih kuat ikatannya daripada. Ini bukan iman ya, aiman, salah ya, minal aiman, daripada sumpah.
Salah ya, minal aiman. Wa aufu bi ahdillah, penuhilah janji Allah. Idza ahadtum, ketika engkau berjanji. Wala tangkudu, jangan engkau langgar al aimana, sumpah ba'da tauqidiha. Jadi bayat itu aiman ba'da tauqidiha. Kalau aiman saja sumpah, tapi bayat sumpah yang diperkuat. Kepada Allah, bukan kepada siapa. Ya. Dan engkau telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai yang maha menangani. Nah, ومهما تعددت صور كيفيات تعددت صور كيفيات أخذ العهود mudhaf terus. أخذ العهود لكل طريقة إلا أنها تتفق في أن واجب المريد الذي يرغب في أخذ العهد عن شيخ ينبغي على هذا الشيخ أن يأمره بتطهر من حدث. Kenapa tahurin? بتطهر من الحدث والخبث ليتهيأ والخبث ليتهيأ لقبول ما يلقيه عليه ويتوجه إلى الله تعالى ويسأله القبول ويتوصل إليه في ذلك بسيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه واسطة بينه وبين خلقه ويضع يده اليمنى على يده اليمنى ثم يقول للمريد Mahma ta'addadat suwaru kaifiyati akhdib. Maka ketika berbilang gambaran kayak cara mengambil baiat pada setiap tarekat, artinya bentuk cara baiatnya mulai banyak macamnya. Ya. Ada yang guna tangan begini misalnya. Ya. Ada yang guna tangan begini. Ada yang cukup mengangkat tangan begini, ada yang menggunakan kain. Itu kaifiat itu ta'addadat, bermacam-macam ya di setiap tarekat. Namun semua suar kaifiat akhzil ahdu itu tattafiq, bersepakat di dalam bahwasanya kewajiban murid yang ingin mengambil baiat dari syekh sepatutnya ya, bagi atas seorang syekh ini memerintahkan muridnya untuk bersuci dulu sebelum baiat, wudu dulu dari hadas, agar dia bersedia agar dia bersedia menerima apa yang akan disampaikan kepadanya. Yulqihi, apa yang Syekh sampaikan kepada murid itu. Dan kedua, bertawajuh kepada Allah. Dia menghadap kepada Allah. Makanya setelah bayat, terkadang makin kesini Syekh itu tak ditanya lagi. Engkau berjanji untuk melaksanakan perintah. Orang itu jika bayat, hatinya sudah ada suara itu. Aku berjanji untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi cuman setelah itu kan, setelah bayat, semua syekh setelah membayat dia akan baca innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa, akan dibaca ayat itu. Karena bayat itu sebetulnya bayat kepada Allah. Isi bayat itu adalah apa yang ada dalam butiran bayat itu. Bunud al-bay'ah, butiran bayat yang ada dalam Al-Quran. Maka dan kemudian dia meminta kepada Allah agar diterima, yas'aluhul qabul, dan bertawassul dalam perkara itu kepada Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Karena Nabi adalah wasithah, ya, perantara antara dia dan makhluknya, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kanan murid di atas tangan kanan syekhnya, begitu. Ya. Ini salah satunya. Wa yadahul yumna ala yadihil yumna. Ini tangan kanan syekh, maka ditaruh di tangan kanan dia, di tangan kiri lagi. Nah, summa yaqulu lil muridi ba'da suwaril qur'ani wa ayatil mawasiq wal uhud. Wa yaqulu muridu misla ma yaqulu lahu shaykhuhu thumma yaqulu lahu shaykhu qul Allahumma inni ashhaduka wa ashhadu malaikatuka wa anbiya'aka wa rusulaka wa awliya'aka anni qad qabiltuhu shaykhan fillahi wa murshidan wa da'iyan. Thumma yaqulu shaykhu Allahumma inni ashhaduka inni qad qabiltuhu waladan fillahi ta'ala faqbalhu wa aqbala alayhi wa qul lahu wa la takun alayhi wanzur ghayataka ilayhi. Ini bukan ashaduka, ushiduka. Ya. Allahumma inni ushiduka wa ashidu malaikataka wa anbiyaka wa rusulika wa awliyaka inni qad qabaltuhu shaykhan billahi wa mursyidan wa da'iyan. Summa yaqulu Allahumma inni ushiduka inni qad qabiltu waladan billahi fa aqbalahu wa aqbala alaihi wa kunnahu wa la takun alaihi wanzur ghayataka ilaihi. Kemudian si saya berkata kepada si murid, mengatakan kepada si murid sebagian surah ayat Al-Quran. Tadi innalladzina yubayyi'unaka awfu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudhu, itu atau adalah ayat yang dibaca sekitar ayat baiat, ayat mawathiq, ayat perjanjian, ayat Uhud. Kemudian si murid mengikuti apa yang dikatakan, seperti yang dikatakan oleh syekhnya kepada dia. Nah, kemudian saya berkata kepadanya, katakanlah Allahumma inni ushiduka. Ya Allah, aku menjadikan engkau saksi, dan aku menjadikan malaikatmu saksi. Aku menjadikan para nabimu, para rasulmu, para walimu saksi bahwa aku telah menerimanya dia sebagai syekh di dalam jalan Allah, mursyid dan dai kepada Allah itu. Ya. Nah, itu dituntun begitu. Kemudian Syekh berkata, ya Allah inni ushiduka. Ya Allah, aku menjadikan engkau saksi bahwa aku telah menerimanya dia sebagai anak di dalam jalan Allah. Maka fa'aqbalahu wa aqbala alaihi, maka dia artinya menerimanya, dan dia pun menerima muridnya. Dan wa qul lahu wa la takun alaihi wanzur ghayataka. Kun lahu ini wa la takun alaihi, jadilah sesuatu itu, engkau itu lahu lillah wa la takun ala Allah. Artinya lakukanlah semua untuk Allah, jangan engkau lakukan di atas di atas Allah, di atas nama Allah, tapi lakukanlah untuk Allah, dan lihatlah tujuanmu itu adalah kepada Allah. Wanzur ghayataka ilaihi. Ini cara baiat. Baiat adalah murni janji, memperbaharui janji yang pernah orang dulu mengambil janji kepada Rasulullah dan terus diperbaharui. Pada hakikatnya janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaifiyatul intisabi ila turki sufiyah. Adapun cara untuk intisab kepada tarikat, ya,
Amma kaifiyatul intisabi wal akhdhi wal intima'i ila turiqis sufiyah bisyaklin 'am ala arba'ati aqsam. Adapun cara bergabung, mengambil baiat dan bergabung juga intima itu loyalty kepada tarikat sufi secara umum ada 4. Pertama, akhdhul musafahati wa talqini lidzikr. Ya, musafahah, akhdul musafahah itu. Dan mengambil talqin untuk zikir. Untuk lubsil khirqah. Ya. Untuk memakaikan khirqah. Ya. Litabarruk atau linisbah aidan untuk menyatakan gabung saja, gitu ya. Caranya cara intisab itu, ya. Itu kan kaifiat berselaman. Tidak semuanya berselaman sebetulnya, ya. Tapi secara umum, ya, caranya. Jadi ada orang sufi mengambil intisab itu tidak berselaman. Itu. Adapun baiat berjanji kepada Allah, adapun cara masuk ke dalam tarikat itu ada 4 itu. Ya, pertama musafahah. Nah, setelah musafahah akhdhu riwayah. Ya. Wa huwa qiraati kutubihim min ghairi halin li ma'aniha. Wa yakunu litabarruk aw linisbah aidan. Yang kedua adalah mengambil riwayat, baca kitab tapi tak paham, baca aja dulu. Yang ketiga akhdhu diroyah, baru ini mengambil diroyahnya, pahamnya. Ya. Yaitu kalau yang kedua tadi qiraati kutubihim tanpa mengurai makna-maknanya. Ya, yakunu litabarruk, untuk tabarruk atau untuk nisbah. Ya, yang kedua mengambil diroyah, ya, yaitu mengurai kitab-kitab itu untuk mendapatkan maknanya. Maka sering masyayikh itu orang yang baru masuk tarekat dia baca kitab tahatam, tinggal lagi baca lagi tahatam, sekedar untuk memberikan nisbah riwayah. Nanti apabila udah lama baru kemudian diuraikan makna-maknanya. Dan yang keempat baru akhdhu tadribin wa tahdzibin, mulai tadrib, tahdzib, dididik, wa taraqqin, ya, dan meningkatkan diri dalam khidmah. Caranya dengan mujahadah, agar musyahadah dan agar fana di dalam tauhid, ya, di dalam tauhid. Dan baqa wa wal muradul aziju wujuduhu. Ya, inilah yang jarang wujudnya ini. Ya. Maksud inilah yang jarang wujudnya. Mungkin orang berselaman, bertalqin, mungkin orang mengaji kitabnya, mungkin orang mendengarkan uraian makna-maknanya. Tetapi yang berat adalah ketika masuk kepada tadrib, tahdzib di dalam khidmah dengan mujahadah, untuk musyahadah, fana, tauhid, baqa. Inilah huwal muradu al-aziju wujuduhu. Inilah maksud yang jarang wujudnya. Ya. Dan atas dasar 4 inilah, ya, kebanyakan tarekat sufiyah, ya, memberlakukan cara untuk masuk ke dalam tarikat. Ya. Ini secara umum kita mendengar kisah-kisah ada orang tak melalui musafahah, ya, terus ikut majelisnya mengaji, berzikir, ya, sudah masuk. Gitu. Ini kan beberapa cara. Makanya di sini wa yasihhul intisabu aidan bil ittiba'i wal musyarakah. Sah, ya, bergabung kepada tasawuf itu juga dengan ittiba. Ya, ittiba itu ya mengikuti akhlaknya, mengikuti caranya. Wal musyarakah, dan
menyertai majelis zikirnya, membaca semua. Walau fi syai'in yasirin ma'al mahabbat, walaupun sedikit disertai dengan mencintai mereka. Ya. Ittiba musyarakah dalam apa? Katilawati hizbin min ahzabihi. Ya, ini terutama dalam mazhab Syafi'i. Imam Syazili berkata, man qara'a hizbana hadza falahu ma lana wa alaihi. Ya, barang siapa yang membaca hizib kami ini, maka dia mendapatkan ya, apa yang kami dapatkan. Dan juga wa alaihi, dia punya kewajiban seperti ya kepadanya seperti apa yang punya kewajiban kepada kami. Ya. Wa min dzalika nulahiz annal manhajal muttaba'al an fi kulli at-turuqis sufiyah huwa akhdul uhudi 'alal muridin ba'da istitabatihim 'anil ma'asi. Ya, dari itu kita perhatikan manhaj yang berlaku sekarang di semua tarekat sufi, itu mengambil janji baiat ke atas murid setelah ditaubatkan dulu dari maksiat. Ya. Jadi yang kebanyakan sebetulnya yang mengikuti manhaj yang muttaba, manhaj yang diikuti, mengambil baiat itu setelah dia bertaubat. Setelah dia membersihkan diri dulu baru baiat. Ya, adapun cara bergabung ya silakan. Ya, tapi apakah betul dia baiat? Ya, itu. Wa ba'da ahdil akhdi 'alal murid yamdi patratan fit thariq hatta yakmul. Ya, setelah mengambil baiat kepada murid lalu dia berjalan dalam satu fatrah dalam tarikat, artinya dalam ya fatrah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun tergantung masing-masing sehingga sempurna. Fayujizu syaikhuhul mubashir alladhi huwa khalifatut tariq fayatlubu inda idzin min syaikhi tariq i'ta'u ya hadal murid ijazat at-tariq. Maka saya mengijazahkan langsung, yang mana syekh itu sebagai khalifah dalam tarekat ini. Maka pada saat itu diminta dari syekh untuk memberikan murid ini ijazah. Wa hiya syahadatun tahtawi tarikhut tariq wa asanid. Yaitu satu syahadah, satu persaksian mengandung sejarah dan sanad-sanad tarekat. Tashhadu bi anna hadzal murid asbaha qadiran ala irsadi ghairihi minal muridin wa ita'ihi bil umur. Ya. Dan syahadah itu juga menyaksikan bahwasanya murid ini telah mampu untuk membimbing murid yang lain dan memberikan baiat. Wal mulahaz anna hadhihi at-tariqata ya li'akhdhil uhudi 'alal muridin hiya nafsu tariqatil muttaba'ah taqriban fil qarni sabi'il. Dan kita perhatikan bahwa tarekat ini untuk mengambil baiat kepada murid itu juga tarekat yang sama diikuti kurang lebih pada abad ke-7, seperti itu juga. Fakama awdahna sabiqan, seperti yang telah kita jelaskan, anna tariqata intahat fil qarni sadis was-sabi' al-hijriyain wal qurri taliyah lahuma. Bahwa tarekat yang kita kenal sekarang itu berakhir, mula-mulanya artinya berakhir di abad 67 Hijrah dan kemudian abad-abad berikutnya. Ila an asbahat ahdan baina syekh wa murid ala taubati wal istiqamah. Sehingga tarekat itu menjadi sebuah perjanjian antara syekh wa murid untuk taubat dan istiqamah. Namun ghaira annahu qad zadal an ala dzalikal ahdi syafahi. Ya. Tapi sekarang ditambah ke atas janji syafahi itu ya, tilka syahadatul matbu'ah. Dulu hanya baiat itu dan ijazah itu cukup dengan mulut. Tapi sekarang ada syahadah yang dicetak. Allati tashhadu bi qudratil murid, yang menyaksikan kemampuan murid ala irsyadi ghairihi minal muridi, untuk membimbing murid-murid lain. Wa ala i'ta'ihim al-uhuda, dan memberi ahad ya,
artinya memberi ahad itu memberi perjanjian. Au ma yusamma bi ijazatit tariqah, atau yang dinamakan ijazah tariqah. Itu cara intisab. Ya. Ada yang hanya diizinkan untuk memberikan bayat saja, tapi tidak irsyad. Ada juga diizinkan mutlak irsyad, ya bayat, ya, dan memberikan ijazah juga kepada yang lain. Naqif huna walhamdulillah. Al-Fatihah.